الحمد لله فسبحان من خصه صلى الله عليه وسلم بأشرف المناصب والمراتب أحمده على ما منح من المواهب وأشهد أن لا إله إلا الله رب المشارق والمغارب وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء وأجل الأصفياء وأكرم الحبائب اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم وحبب على سيدنا محمد أولي المآثر والمناقب صلاة وسلاما دائمين متلازمين يأتي قائلهما يوم القيامة غير خائب سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, segala puja-puji syukur atas izin dan rahmat daripada Allah, kita semua dikumpulkan di tempat yang paling mulia di atas permukaan bumi, yang disabdakan oleh Nabi besar Muhammad, khairul biqa fil ardi masajiduha, paling utamanya dan paling mulianya tempat yang ada di atas permukaan bumi adalah rumah-rumah Allah. Maka kita berada di tempat ini dalam rangka penghambaan diri kita kepada Allah, pengabdian kita kepada Allah, menjadi hamba-hamba yang selalu takut dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita telah mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Di situ terbukti, di saat kita mendengarkan daripada bacaan Al-Quran, setiap ayat yang disampaikan oleh qari'ah kita, maka pada saat itu Allah menggambarkan atas mereka, innamal mu'minuna idza zukirallah wajilat qulubuhum, sesungguhnya orang-orang beriman apabila disebutkan nama Allah, apabila diagungkan nama Allah, maka hati mereka gemetar, rasa takut mereka bertambah kepada Allah. Wa idza tuliyat alaihim ayatuh zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan apabila ayat Al-Quran telah dibacakan, ayat Al-Quran diperdengarkan di telinga-telinga mereka, maka pada saat itu power keimanan mereka semakin bertambah. Rasa takut mereka mengkristal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhannya Allah Rabbul Izzah mereka selalu berserah diri. Maka saya mengajak kepada diri saya dan semua kaum muslimin muslimat, Masjid Miftahul Jannah, karena ini masjid artinya kunci daripada sorga. Miftahul Jannah artinya kunci sorga. Maka dikatakan oleh para ulama, apa itu kunci sorga? Adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur. Maka saya mengajak kepada semua, yuk, sebelum kita mengaji dan mengkaji daripada kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka peringatan Maulid 1444 Hijriah ini, kita berzikir sejenak untuk membersihkan hati kita,
tazkiyatun nafas, agar kita semua pada saat ini hati kita terpantau oleh Allah. Di saat hati kita dipantau, maka kita dalam keadaan bersih, jauh daripada riya, jauh daripada hasud, iri, dengki, apalagi ingin dipuji oleh makhluk. Semuanya akan entas dalam hati kita di saat kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ajak semuanya, kaum muslimin muslimat, bapa, ibu, kerabat, handai tolan, keluarga besar Masjid Miftahul Jannah, tidak ada yang berbicara tentang kaitan dunia pada malam hari ini. Ayo kita fokus untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Semuanya. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hasbi Rabbi
illallah, ma fi qalbi illallah, ala al-hadi sallallahu, la ilaha illallah, hasbi rabbi jallallah, ma fi qalbi illallah, ala al-hadi sallallahu, la ilaha illallah. Allahumma bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammadin, ya salam sallimna bihaqqi sayyidina Muhammad. Di saat kita berzikir kepada Allah, kita awali dengan melantunkan, mendengungkan zikrullah. Apalagi kita mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus seluruh para malaikatnya untuk datang dan duduk di dalam majlis ataupun tempat masjid musalla, di mana diagungkan namanya. Maka pada saat itu apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, apa yang Allah tanyakan kepada mereka para malaikat, ya malaikati, apa yang diinginkan oleh hamba-hambaku. Maka para malaikat berkata, ya Allah, di hati mereka di saat berzikir, di saat mengagungkan namamu, mereka berharap agar bisa masuk ke dalam syurgamu, bahkan mendapatkan daripada ridhamu ya Allah. Kemudian Allah bertanya kembali, wahai malaikatku, apakah di antara mereka yang hadir tahu tentang surgaku dan pernah melihat daripada surgaku? Maka malaikat berkata, mereka belum tahu dengan syurgamu ya Allah, bahkan mereka belum pernah masuk ke dalam syurgamu. Bagaimana jikalau mereka tahu dan mengerti akan syurgaku? Pastilah mereka akan menginginkan itu semuanya. Harapan mereka ya Allah demikian kepadamu ya Allah, permohonan mereka demikian ya Allah. Maka pada saat itu Allah bertanya kembali, adakah di antara mereka yang hadir hatinya bukan karenaku, hatinya berpaling daripadaku, hatinya bukan karena ingin mendapatkan ridha dariku, hatinya tidak ada di dalam majlis tersebut? Maka malaikat mengatakan, ada ya Allah, ada di antara mereka yang hadir hanya sekedar tidak enak dengan undangan panitia. Ada di antara mereka yang hadir hanya sekedar kepengen tahu saja di mana itu tempat majlisnya. Atau ada di antara mereka yang hadir hanya sekedar ingin berharap daripada minuman dan makanan ya Allah. Apa kata Allah? Humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah satu kelompok. Masukkan mereka semuanya ya Allah, ya malaikat, baik mereka yang hatinya hadir karena aku maupun hatinya yang enggak fokus karena aku, semuanya engkau masukkan di dalam rahmatku. Maka hadirin, kalimat tauhid itu adalah kalimat yang membuat hati kita bisa bersatu, hati kita bisa berbarengan untuk ingat kepada Allah. Abdullah ibn Abbas, beliau mengatakan apa? Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan dosa dari setiap huruf dari kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka beliau mengatakan jumlah daripada huruf la ilaha illallah itu ada 12, Muhammad Rasulullah itu ada 12. Maka total daripada jumlah tersebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu ada 24 huruf. Barang siapa yang membaca satu kali saja di dalam kehidupannya, sekali saja mereka membaca khalisan fi qalbih, dengan hati yang tulus karena Allah,
maka dosanya yang kecil yang berhubungan kepada Allah 24 jam dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, malam hari ini Miftahul Jannah, kita berkumpul di masjid yang begitu megah, yang begitu indah. Tentunya kita semua tidak ada yang berharap apapun kepada Allah, hanya ingin mencari ridha dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah sudah ridha kepada kita, apapun yang kita lakukan insyaallah daripada kebaikan di dalam bimbingan Allah. Amin ya rabbal. Malam hari ini kita dihadiri oleh para habaib, oleh para zurriyatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mereka itu disifatkan, disabdahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ahibbu ahla baiti li hubbi, dan kalian mencintai daripada keturunanku, mencintai daripada ahlul bait, anak cucu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atas cinta kalian kepada diriku, kata Nabi Muhammad. Maka kita doakan para habaib yang hadir pada saat ini diberikan keistiqamaan dan keberkahan mereka, dan mudah-mudahan kehadiran mereka dapat membawa barakah untuk kampung kita dan untuk tempat kita pada saat ini, dan menjadikan kehidupan kita semakin diridhoi oleh Allah. Dan juga hadir para ulama kita yang menjadi penerus perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para asatidzah kita, para ustazah kita, guru-guru ngaji, yang mereka itu adalah estafet penerus perjuangan Nabi. Innamal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama walakin warathul ilma. Para nabi dan para rasul, terlebih-lebih kanjeng Nabi Muhammad, tidak mewariskan intan berlian, tidak mewariskan emas dan perak kepada umatnya. Kekayaan pun tidak ditinggalkan oleh Nabi Muhammad. Bukan berarti Nabi Muhammad tidak memiliki daripada apapun. Allah telah menawarkan banyak kali, acap kali ditawarkan oleh Allah. Bahkan bukit Uhud, pernah Jibril turun kepada Nabi, ya Rasulullah, Allah menawarkan bukit Uhud yang panjangnya itu kurang lebih 3 kilo, Pak. Kalau kita ziarah ke kota Madinah, kita tahu bukit Uhud yang panjangnya kurang lebih 3 kilo. Itu semua Allah ubah, dijadikan emas yang murni, diberikan untuk Nabi Muhammad. Apa kata Rasulullah? Jangan wahai Jibril. Ditolak oleh Nabi bukan karena beliau enggan menerima daripada pemberian Allah, karena beliau sadar bahwasanya kekayaan yang hakiki, kekayaan yang betul-betul dilihat oleh Allah adalah ghinaul qalb, kekayaan hati. Karena berapa banyak orang yang diberikan harta benda, yang diberikan kekayaan dan kemewahan, tetapi hatinya fakir, hatinya tidak pernah bisa melihat dari kepada kebaikan. Dan berapa banyak pula orang yang harta bendanya tidak ada, yang kekayaannya pun tidak ada, kehidupannya pas-pasan, tetapi Allah anugerahkan kekayaan hati kepadanya. Inilah yang disabdakan oleh Nabi, laisal ghina bikathratil mal walakinal ghina ghinaul qalb. Bukanlah orang yang kaya itu dikatakan dia punya simpanan uang, dia memiliki aset yang banyak. Tetapi orang yang kaya, orang yang memiliki kelebihan di mata Allah adalah yang memiliki kekayaan hati, yang menaruh belas kasihan, yang menaburkan cinta kasih kepada siapapun. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nabi Muhammad mewariskan kepada para ulama, kepada para asatidzah adalah ilmu. Makanya kita wajib untuk taat kepada para ulama selama ulama tersebut di bawah jalan bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama ulama tersebut memegang daripada koridor aturan yang telah dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus kita ikuti mereka. Makanya ulama-ulama yang ada di kampung kita, para asatidzah yang ada di kampung kita, mereka adalah orang-orang yang menjadi pengaman,
membentengi daripada bala, bencana dan malapetaka. Beruntung kalau di kampung kita, khususnya di kota Sintang ini, ataupun di lingkungan daripada Masjid Miftahul Jannah ini, ada ustaz, ada ustazah, ataupun ada ulama yang memiliki pesantren, memiliki majlis ta'lim, yang memiliki majlis salawat. Mereka semuanya membimbing daripada kita, membimbing daripada generasi-generasi muda. Tidak ada lain, itu sebagai benteng untuk kita semuanya, penyelamat dari malapetaka, penyelamat daripada bencana, penyelamat daripada musibah. Maka kita doakan para ulama-ulama kita yang hadir pada saat ini, Al-Ustaz Ahmad Syukri, Muhammad Syukri, dan juga Bapak Haji Muhammad Nur, dan para ulama yang lainnya, para asatidah yang lainnya, Al-Ustaz Muhammad Subli, Al-Ustaz Abdul Rahman, dan semuanya yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada mereka semuanya. Dan juga salam ta'zim dan penghormatan ini kami sampaikan kepada pengurus masjid, takmir masjid Miftahul Jannah, Bapak Putra Gunawan SAG MM, beserta jajaran dari mulai muadzinnya, para imamnya, dan para jamaah yang istiqamah di dalam memakmurkan Masjid Miftahul Jannah. Semoga mereka semuanya di dalam naungan rahmat Allah. Dan khususnya salam teristimewa kami sampaikan kepada para orang-orang tua kami yang hadir pada malam hari ini, yang mohon maaf saya yang mudah ini duduk di atas karena panitia sudah mempersilahkan. Maka ad-dhaif kal mayyit, tamu itu seperti mayit, Pak. Mau disuruh apapun yang ngikut, disuruh duduk ya duduk, disuruh makan ya makan, disuruh minum ya minum. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini, di malam yang kedua daripada safari dakwah kami, kita akan membahas tentang Nabi Muhammad, yang mana kalau kita membahas Nabi Muhammad ini tidak akan pernah ada habisnya. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan apa? Kalau engkau ingin membahas Nabi Muhammad, akan sifat dan akhlaknya, sampai hari kiamat pun sifat-sifat Nabi tidak akan pernah bisa kau bahas hingga selesai. Saking banyak, saking mulianya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun keberadaan Nabi Muhammad jauh sebelum beliau dilahirkan, jauh sebelum Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib, jauh sebelum Sayyidah Aminah binti Wahab, beliau berdua menikah atau bertemu. Bahkan Nabi Muhammad ini di zaman-zaman para nabi dan rasul, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa, telah menyampaikan akan informasi tentang keberadaan yang namanya Muhammad bin Abdullah. Bahkan Nabi Isa alaihi salam mengumumkan, mengumpulkan kepada kaumnya, ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa alaihi salam mengumpulkan daripada Bani Israel. Ya Bani Israel, kata Nabi Isa, inni Rasulullah ilaikum, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat, yang mana di antara kedua tanganku ini telah membawa akan kebenaran kitab suci Taurat, wa mubashiran, dan aku akan menyampaikan berita gembira, birasulin, dengan kedatangan seorang rasul, ya'ti, yang datang, min ba'di, setelah aku, ismuhu Ahmad, yang namanya Ahmad. Makanya di dalam kitab-kitab Taurat dan Injil, Pak, terdahulu, yang dipegang oleh Nabi Musa, yang dipegang oleh Nabi Isa, bahkan kitab Zabur yang dipegang oleh Nabi Daud, itu semua namanya itu disebut Ahmad. Jadi jauh sebelum Nabi Isa, Nabi Muhammad dilahirkan, jauh sebelum Nabi Muhammad berada dalam rahim ibunya,
ini nama Nabi Muhammad telah diumbar-umbar, telah ngetop, ya, sudah viral, sudah ngetren nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para malaikat di dalam kitab Maulid Diba, Syekh Abdurrahman Ad-Diba, beliau di situ menyebutkan para malaikat ini bertanya-tanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ditanyakan oleh malaikat kepada Allah? Qila huwa Adam. Ya Allah, apakah Nabi Adam? Qala Adamu bihi uniluhu a'lal maratib. Kata Allah, bukan Nabi Adam, Nabi akhir zaman itu. Justru Adam ini mendapatkan derajat yang tinggi, bahkan dosanya diampun, kesalahannya dimaafkan oleh Allah, berkah daripada Muhammad kekasihku, kata Allah. Qila huwa Nuh. Apakah Nabi Nuh? Apakah Nabi Nuh yang menjadi nabi akhir zaman? Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, qala Nuhun bihi yanju minal gharq wa yahliku man khalafahu minal ahli wal aqarib. Justru Nabi Allah Nuh diselamatkan di atas bahterahnya bersama pengikutnya, bahkan yang menjadi penentangnya di antaranya Kan'an, anaknya, dan istrinya yang tidak mau ikut kepada Nabi Nuh ditenggelamkan oleh Allah. Diselamatkan Nabi Nuh beserta umat yang mengikutinya, bahkan maaf, hewan-hewan yang menyertai Nabi Allah Nuh, itu semuanya berkah daripada Muhammad. Qila huwa Musa, qila huwa Ibrahim, qala Ibrahimu bihi tagumu hujjatuhu ala ubbadil asnami wal kawakib. Apakah Nabi akhir zaman itu adalah Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim bukan. Nabi Ibrahim itu justru dikatakan terselamatkan dari kobaran api Raja Namrud. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada api tersebut, ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau zatku yang mendinginkan dan menyelamatkan kepada kekasihku, kepada khalilku, yaitu Ibrahim. Selamatkan dia. Maka kata para ulama, keselamatan Nabi Allah Ibrahim di saat berada di dalam kobaran api Raja Namrud, karena di dalam api tersebut terdapat cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala huwa Musa, qala Musa akhuhu walakin hadha habibun wa Musa kalimun wa mukhatib. Apakah Nabi akhir zaman itu adalah Nabi Musa? Bukan, kata Allah. Musa itu hanya sebagai pembicara saja, sebagai kalimullah saja, tidak lebih daripada itu. Bahkan satu-satunya Nabi Musa, ya, yang Allah Subhanahu wa taala tidak izinkan untuk bisa melihat wajah Allah. Di saat Nabi Musa meminta untuk melihat keagungan akan zatnya Allah, maka Allah perintahkan, hei Musa, kau naik ke itu bukit. Apabila kau melihat bukit itu tetap dalam keadaan posisinya, maka engkau akan bisa melihat zatku. Pada saat itu apa yang terjadi? Nabi Musa tak mampu bahkan menatap itu bukit, dan bukit tersebut mengeluarkan api dan meledak itu bukit. Nabi Musa semaput dan pingsan, tidak sanggup melihat keagungan zatnya Allah. Bukan. Bahkan Nabi Musa diselamatkan daripada Laut Merah, kejaran Fir'aun, karena di dalam laut tersebut terdapat cahaya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Qila wa Isa. Malaikat bertanya lagi nih, apakah Nabi Allah Isa? Qala Isa yubashshiru bihi wa huwa baina nubuwatihi kal hajib. Nabi Isa itu hanya sebagai pemberi kabar gembira akan kedatangan beliau, dan jaraknya Muhammad dengan Isa itu antara jarak alis dengan bulunya, Pak. Dengan bulu alis dengan jarak alis, dengan bulu mata sangat dekat. Terus kata malaikat,
Kalau bukan Adam, kalau bukan Nuh, kalau bukan Ibrahim, kalau bukan Musa, kalau bukan Isa, siapa? Maka malaikat bertanya, qila faman hadzal habib karimul ladzi albastahu hullatal waqar wa tawajjtahu bitijanil mahabbati wal iftikhar wa nasharta ala ra'sihi al asa'ib qala huwa an-nabiy istakhartuhu min Lu'ay ibn Ghalib yamutu abuhu wa ummuhu wa yaghfuluhu jadduhu thumma ammuhu syaqiqun Abu Talib. Lantas siapa ya Allah? Kata malaikat, siapa nabi yang kau maksud? Siapa utusan Allah yang kau maksud? Yang telah kau berikan pakaian kewibawaan, yang telah engkau berikan panji-panji kemuliaan di atas pundaknya, bahkan di atas kepalanya kau berikan mahkota yang indah. Maka Allah mengatakan, qala huwan nabi, dia adalah nabi yang aku keluarkan dari keturunan Lu'ay ibn Ghalib. Jadi keturunan Lu'ay ibn Ghalib ini Pak, Bu, adalah keturunan Nabi yang mana beliau Nabi Muhammad itu berbeda. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam memiliki anak dua, Ismail dan Ishaq. Ismail itu melahirkan semua Nabi Bani Israel. Semua Nabi yang 24 yang kita imani itu, yang kita hafalkan, itu keturunan daripada Nabi Ibrahim. Adapun Ishak, ini satu-satunya yang mengeluarkan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam ayat yang lain, ini mereka kaum Bani Israel protes kepada Allah, ya Allah, mereka protes, kenapa engkau keluarkan Nabi akhir zaman ini bukan dari golongan kami, bukan dari golongan Bani Israel?